sedekah itu kan jadi nggak ada unsur seperti orang memaksa. Sedekah itu kan membutuhkan keikhlasan sebetulnya, gitu kan. Jadi yang saya lihat kok kayak gitu. Jadi masyarakat juga kan merasa bener-bener wah gue pengen dapat imbalan nih, gue sedekah. Ya memang gini, jadi nggak semua orang itu tahu tentang keutamaan padilah. Jadi memang padilah ini sangat penting untuk kita tahu, karena orang itu kalau tahu padilah, semangat ibadah pun jadi bertambah. Contoh gini, kita kenapa kok mau bangun malam-malam dalam cuaca yang dingin, ya kan? Ya kita tahajud di saat orang lagi tertidur. Ya karena kita tahu padilahnya, keutamaan. Kenapa kita mau duha, ya kan? Sholat nawafil, ya sholat tambahan, karena kita tahu padilah. Jadi padilah ini penting untuk kita ketahui agar memberikan giroh, semangat ibadah kita bertambah. Ya sama seperti kita bekerja, berdagang, ya. Kalau kita nggak tahu padilah ini, keutamaan ini, ngapain kita kerja, ngapain kita dagang? Karena kita nggak tahu keutamaan sampai kan gitu. Seperti kita, kenapa orang mau dagang jauh-jauh ke Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri dia ekspedisi? Karena tahu keuntungannya, semakin jauh dia dagang semakin banyak keuntungannya. Capek-capeknya dia itu terbayar. Inilah kita penting mengetahui nilai padilah, keutamaan. Nah selama ini kita ini baru hanya tahu tentang keutamaan duniawi yang sifatnya dunia gitu. Kita tahu kerja sebulan gajinya berapa, gitu kan? Hariannya berapa. Tapi sedikit kita tahu tentang padilah keutamaan ibadah, nilai amal. Seperti orang sedekah, kan? Berapa kali lipat diganjarnya, ya. Seperti kita sholat, ya, dalam apa? Satu derajatnya berapa, kita melangkahkan kaki ke masjid, satu langkahnya berapa diangkat derajat kita. Nah ini penting kita tahu agar menambah semangat ibadah. Makanya kenapa para ulama begitu aktif, semangat, karena mereka tahu nilai keuntungan, tahu namanya nilai keuntungan, sehingga kalau kita tahu nilai keuntungan, kita akan memberikan semangat dalam ibadah. Wajib gitu kan, memang kebanyakan orang taunya ibadah itu wajib gitu kan. Tapi beda dengan yang zaman sedekah ini. Kalau misalnya sedekah yang sesuatu yang seperti dipaksa, apakah dengan mengharapkan imbalan, wah kan saya sedekah motor, besok gue pengen dapat mobil nih. Nah kalau ini kalau sedekah yang seperti itu, maksudnya bagaimana gitu kan? Dalam maksudnya kalau kita sedekah itu kan ya sedekah, nggak secara ikhlas gitu, nggak gue pengen dapat imbalan, gue besok harus dapat, gue sedekah motor, gue besok dapat mobil, kan begitu. Kalau sedekah seperti itu, kira-kira bagaimana dari unsur keikhlasannya juga bagaimana gitu kan? Kenapa itu perlu kita tahu tentang nilai amal, nilai fadilah keutamaan? Karena bahwa di dalam setiap amal ibadah kita atau sedekah kita itu nggak sia-sia. Contohnya gini, di dalam Al-Quran Allah selalu mengulang-ulang. Allah mengulang-ulang tentang nama surga. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sering mengulang-ulang tentang bagaimana kenikmatan surga. Selalu
dibahasakan dengan di bawahnya bunga-bunga mengalir, kan? Dengan segala kenikmatan bidadari bahasa. Ini tujuannya apa? Agar memberikan semangat orang untuk ibadah, bahwa dengan ibadahnya itu tidak sia-sia, ada ganjaran, keuntungan yang didapatkan. Jadi kita dalam setiap amal itu perlu diulang-ulang tentang fadilah atau keutamaan, keuntungan beramal, sehingga menambahkan semangat. Nah, perkara masalah keikhlasan itu tergantung kita masing-masing. Kalau fadilah itu ya memang nggak masalah kita mengenal apa beriming-iming tentang keuntungan itu nggak masalah. Yang penting kita nanti lama-lama ya kita jadi paham bahwa ini luar biasa gitu. Dan seperti itu. Jadi itu nggak masalah. Memang selama ini banyak orang yang belum mengetahui tentang keuntungan beramal, banyak, sehingga orang yang gak ada gairah seolah-olah dia beribadah ya biasa aja lah, nggak ada nilai-nilai yang kacamata jam. Kalau bagi yang tahu keuntungannya, wah semangat ya, semangat karena dia tahu keuntungannya. Wah, sebagaimana kita kalau berdagang, kita dagang di sini keuntungannya misalkan 10.000, jadi kita dagang di pasar keuntungan 20.000, ya pasti mau yang jauh-jauh kalau kita. Jadi kalau orang sedekah itu sebetulnya seperti orang yang berinvestasi. Ya. Investasi dia ini kayak orang saham lah. Besoknya dapat 1 juta. Salah nggak kalau kita ngarepin kayak begitu? Bersedekah itu seperti berinvestasi. Jadi bukan berinvestasi akhirat jadinya. Jadi tujuannya mendapatkan balasan langsung dari di dunia, kan? Seandainya kita bersedekah kayak begitu, ya Allah saya sedekah nih 100.000, besok gantinya ada 1 juta. Seandainya niat kita kayak begitu, salah nggak niat kita kayak begitu? Salah nggak itu Bang? Berarti kan kita nggak ikhlas, pasti ada unsur nggak ikhlas. Gue sedekah 100.000. Jadi itu orang beramal itu sebenarnya bukan ingin mengharapkan keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Tuh. Bahkan dikatakan siapa orang yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan akhirat, nanti secara otomatis keuntungan dunia itu akan datang. Itu otomatis. Ya, iya. Tapi kalau dia hanya targetnya keuntungan dunia, nah ini memang efeknya kalau dia nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maksudnya ya seperti tadi dia bersedekah ingin dapatkan lipat ganda, ternyata kok belum datang juga kan, nah, itu nanti kan jadi seolah-olah dia jadi suudzon gitu kan, jadi berburuk sangka kepada. Makanya di dalam kita bersedekah itu niatnya jangan untuk dunianya, untuk akhirat gitu. Kita transfer. Nanti secara otomatis tuh nilai keuntungan dunianya akan ikut datang. Tapi jangan diharapkan, maksudnya datang itu kan kita nggak tahu, kan? Apakah plenkonya dalam waktu cepat atau lambat? Ya. Makanya kalau kata Nabi itu setiap amal kita tuh pasti akan diberikan balasan. Cuma balasan itu ada berapa macam? Ada balasan cash di dunia, ada balasannya memang ditunda. Ya, masih ditunda itu jangka panjang. Ada juga yang nggak dikasih di dunia tapi dibalasnya di akhirat. Nah makanya Nabi bilang sebaik-baiknya itu orang yang beramal balasannya itu nggak di dunia, di akhirat. Jadi kalau di dunia ini kita nggak dapat balasan dari segala amal kita, itu kita
beruntung. Berarti amal kita ini dibalasnya di akhirat. Makanya kita jangan ngarep ke dunia. Dunia mah kecil. Ya, makanya ada niat orang saya bersedekah untuk almarhum Yanu gitu kan, orang tua atau saudara. Kalau menurut saya itu kan wajar gitu kan, karena mengharap biar sedekahnya mengalir ke orang yang meninggal. Tapi kalau dia tidak sedekah, ini saya sedekah biar besok saya diganjar sekian kontan di dunia besokannya kan gitu. Makanya sedekah itu tergantung niat ya. Ya. Ini intinya tergantung niat. Jadi intinya jangan kita apa mengharapkan dibalas di dunia kayak gitu, jangan. Karena kalau di dunia itu balasannya ya seperti setetes air di laut kan, kecil. Tapi kalau balasan di akhirat itu seperti samudra lautan. Makanya orang yang paham itu dia mengharapkan balasan tuh nggak di sini. Dalam setiap amal itu dia mengharapkan balasan nanti di akhirat. Karena apa? Di akhirat itu kalau balasannya itu seperti samudra lautan. Jadi sangat luar biasa. Kalau dibagi dunia mah seperti setetes air kecil sedikit. Nah, orang yang targetnya ingin dapat balasan di dunia itu sebenarnya ya itu ya kurang ini, kurang apa ya? Masih cinta dunia. Iya, jadi kurang sebenarnya kurang bagus gitu. Iya. Kurang elok lah. Iya, kurang bagus karena kalaupun dibalas ya balasannya kecil. Kalaupun yang nggak dibalas nanti itu tadi kan Allah memberikan balasan itu kan kadang-kadang ada tempo-temponya tuh. Ada yang dibayar langsung, ada yang ditunda, ada yang dibayar nanti sampai dia mati di akhirat gitu. Khawatirnya kalau dia targetnya ingin cepat dibayar, sementara Allah menunda waktunya jangka panjang, kan nanti dia berburuk sangka. Kenapa saya sudah bersedekah kok? Nah, nggak dapat. Mana katanya kok? Katanya keuntungan sedekah akan dibayar dengan lipat. Ternyata kok enggak. Nah, itu kan jadi berburuk sangka dia kepada Allah. Itulah kalau orang targetnya target dunia. Tapi kalau targetnya akhirat, sedekah itu seperti orang membuang kotoran bahasanya. Udah keluar, jangan dilihat lagi, jangan diingat-ingat. Udah, sedekah yang paling bagus gitu. Ya. Seperti kita membuang kotoran, dan buang hajat. Selesai kita buang, udah jangan dilihat-lihat, jangan diingat-ingat, udah. Itu ikhlas. Nah, iya, jangan ditengok-tengok. Nah, nanti kalau seperti itu, karena kita udah nggak ingat, tahu-tahu tuh keutamaan sedekah itu tuh datang ya secara tiba-tiba. Tahu-tahu kita dapat job, gitu kan? Atau dapat keuntungan yang lain yang kita nggak duga-duga, nggak disangka-sangka. Makanya orang-orang beriman bertakwa itu dia dapat rezekinya itu dari hati yang tidak disangka. Kalau disangka itu kecil, contoh seperti kita kerja, kita udah sangka gaji kita sebulan sekian, atau kita kerja gaji kita sebulan sekian udah disangka. Tapi kalau yang nggak disangka itu kadang lebih besar. Ya. Nah, rezekinya orang beriman dan bertakwa itu Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu orang beriman bertakwa itu rezekinya datangnya nggak disangka. Datang-datang tahu dia dapat ya dapat rezeki yang nggak terduga gitu, tahu puasa. Kan dari mana? Nah, itulah rezeki orang bertakwa. Dapat itu nggak diduga, nggak disangka. Dan itu luar biasa, nggak sedikit. Rezeki yang nggak disangka, kalau disangka
sama kecil. Oh iya. Karena kita udah tahu ukurannya. Tapi kalau nggak disangka kita nggak tahu ukurannya kecil. Ya pernah terjadi kayak gitu. Ya. Ya pengalaman lah, kita cuma ngasih sekian perak katanya. Bagaimana nasinya ya. Kalau bisa dibilang nggak seberapa lah, tapi kan ini karena kita ikhlasnya aja kali ya. Kita dibalikinnya berpuluh-puluh kali seperti itu. Itu pasti. Inna Allah la tulikul mi'ad. Sebenarnya Allah tuh nggak ikat janji. Ayo teman-teman, cilap, cilek, dan sakit. Sampai ketemu lagi ya, sahabat aku. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Like ya guys.